Halo nakama, balik lagi di channel Gura-Gura Nomi. Sebelum pembahasannya dimulai, ada baiknya jika nakama menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya nakama tidak ketinggalan video lainnya. Pertarungan di Onigashima semakin seru, di mana para Worst Generation mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk menghadapi dua Yonko hebat yaitu Big Mom dan Kaido. Mereka berdua pun nampaknya mulai menunjukkan kemampuan mereka yang sebenarnya dalam pertarungan kali ini, mengingat kelima Worst Generation nyatanya mampu memberikan perlawanan tangguh di luar dugaan mereka. Meskipun begitu, peluang mereka untuk menang menghadapi dua Yonko kuat juga masih belum berubah. Peluang mereka masih cukup tipis untuk menang. Selain pertarungan antara Worst Generation melawan kedua Yonko, pertarungan lainnya juga terjadi antara aliansi bajak laut Samurai Ninja dan Minx melawan anak buah Kaido. Jumlah mereka kalah jauh, 30.000 banding 5.000. Melihat hal ini tentunya kita bertanya-tanya apakah serangan kali ini akan efektif dibandingkan sebelumnya. Apakah kemudian mereka bisa memenangkan pertarungan tersebut? Nah, di video kali ini kami akan membahas kunci kemenangan untuk aliansi Luffy di Onigashima. Berdasarkan chapter terbaru dari One Piece, ada satu peluang yang bisa dimanfaatkan oleh para aliansi tersebut untuk bisa memenangkan pertarungan. Chapter 1003 sudah dirilis dan di dalamnya ada banyak hal menarik terjadi. Salah satunya adalah kejutan besar di mana ternyata selama penyerbuan ke Onigashima berlangsung, agen dari pemerintah dunia, yaitu Cyberpunk Zero, ada di Onigashima. Mereka berada di sebuah ruangan, kemungkinan ruangan jamuan milik Black Maria, dan diperlihatkan sedang bersantai sambil menikmati suguhan. Namun, di sisi lain, mereka juga melakukan analisa apa yang sedang terjadi dalam pertempuran ini dalam sebuah papan permainan yang mirip seperti catur. Mereka awalnya menyebutkan bahwa tidak menyangka jamuan makan tersebut justru berubah menjadi sebuah peperangan besar. Mereka juga tidak menyangka bahwa Orochi harus tewas. Pihak Cyberpunk Zero kemudian menjelaskan bahwa kemungkinan besar pertempuran yang terjadi adalah upaya balas dendam yang terjadi 20 tahun lalu. Juga, hal ini merupakan akibat kekalahan dari Don Quixote do Flamingo, sehingga pertempuran antara Worst Generation melawan Kaido menjadi tidak terelakkan. Para anggota Cyberpunk Zero tersebut kemudian memberikan analisanya mengenai peluang menang dari pasukan aliansi. Menurut salah satu anggota Cyberpunk Zero, dengan membunuh pemimpin mereka saja tidak akan menyelesaikan konflik. Peperangan sudah terjadi di mana-mana, dan para pasukan aliansi sendiri terjebak di dalamnya, mengingat jumlah mereka yang tidak lebih banyak dari pasukan kelompok Kaido. Lalu, muncul sebuah solusi yang mungkin bisa membalikan keadaan atau bahkan membawa kemenangan bagi para pasukan aliansi. Menurutnya, jika para pasukan aliansi tersebut tidak bisa mencari cara untuk bisa mengatasi atau mengalahkan para eksekutif dari kelompok Kaido, dalam hal ini eksekutif contohnya adalah Flying Six atau All-Star, mereka akan kehilangan banyak sekali pasukan. Berdasarkan hal tersebut kami bisa menarik kesimpulan, dengan mengalahkan para bawahan Kaido adalah kunci kemenangannya. Saat ini, para komandan dari kelompok Kaido masih hidup, dan masih belum ada yang kalah, kecuali Drake yang sudah tidak dianggap sebagai bagian dari kelompok Kaido. Para pasukan eksekutif Kaido sedang bertarung melawan anggota topi jerami lainnya. Franky saat ini sedang menghadapi Sasaki, Sanji sedang menghadapi Black Maria, dan Usopp serta Nami sedang menghadapi Ulti. Jinbe sendiri diperlihatkan sedang menghadapi Hoshu. Robin dan Brook dibantu oleh Marco untuk menghadapi Queen dan King. Jadi, berdasarkan penjelasan tadi, sebenarnya kunci kemenangan dalam pertempuran kali ini bukan hanya terletak pada bagaimana cara mengalahkan Kaido, tapi juga pada bagaimana cara mengalahkan para komandan terkuatnya. Mereka yang sedang bertarung, mau tidak mau harus mengalahkan para komandan tersebut untuk bisa memenangkan pertarungan.
Mengapa para komandan perang tersebut sangat berpengaruh? Dengan jumlah yang sangat banyak, para anak buah Kaido berada di bawah kendali komandan-komandan tersebut. Merekalah yang meneruskan perintah dari Kaido kepada bawahan-bawahannya. Intinya, semua pergerakan para anak buah Kaido tersebut dikendalikan oleh para komandan tersebut. Jika mereka kalah, otomatis para anak buah ini akan kebingungan menentukan langkah selanjutnya. Dan mental bertarung mereka juga akan turun. Dalam strategi perang pun, melumpuhkan mental bertempur lawan adalah salah satu taktik yang jitu. Dan inilah kunci kemenangan atas pertempuran di Onigashima. Nah, itu tadi pembahasan tentang kunci kemenangan aliansi Luffy di Onigashima. Bagaimana menurut Nakama? Jika Nakama memiliki pendapat lain, silahkan sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa dan terima kasih.